tengahnya tembus 300 derajat. Yang bagian ini yang paling panas. Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan, dan di saat ini saya akan ambil segmen uji coba elemen pemanas setrika ya teman-teman. Jadi di sini kita akan melakukan demonstrasi pengukuran watt, pengukuran panas, efisiensi pemakaian dari elemen pemanas setrika, dan untuk kesimpulannya bisa rekan-rekan ambil sendiri dalam pemilihan teman-teman untuk mesin pelepas LED, apakah menggunakan elemen setrika atau elemen pemanas Magicom. Untuk elemen pemanas setrika sendiri yang saya gunakan sampai saat ini, bukan karena saya tidak ingin menggunakan atau mencoba menggunakan elemen Magicom, tapi karena hanya ini yang ada ya teman-teman. Tapi kalau rekan-rekan ingin membeli, elemen pemanas setrika biasa dikhususkan untuk pekerjaan yang berat, karena keuntungan dan kekurangan dari pemanas setrika sendiri adalah dia menggunakan watt yang besar, proses pemanas yang sedikit, bukan sedikit ya, mungkin lebih lama dari elemen pemanas Magicom dengan menggunakan daya yang besar. Tapi jika untuk melakukan perbaikan lampu PJU atau lampu pokoknya yang jenis LED dengan menggunakan PCB LED yang tebal, ini sangat recommended karena sangat bertenaga ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan melakukan pengukuran menggunakan wattmeter. Saya akan melakukan pengukuran pada suhu dan pada watt pekerjaan normal ya. Sudah 1 menit. Masih belum lagi. Panasnya sudah mulai berasa ya teman-teman. Sudah masuk di 98,9 watt. Coba kita naikkan sedikit sekali ke 100 watt ya. Ini sudah 114 watt. Jadi saya sarankan untuk menggunakan, jika teman-teman menggunakan elemen pemanas setrika, kita besarkan terlebih dahulu volumenya sampai setengah ya, seperti ini. Dia akan memakan daya 167 watt. Sudah setengah. Jika sudah panas, kita turunkan kembali ke 100 watt yang tadi ya.
ini sudah cair. Kita turunkan di 100 watt karena panasnya sangat tahan ya teman-teman. Ternyata bisa diatur dari dimmer ya. Pada ukuran suhu seperti ini sangat aman dalam melakukan pelepasan chip maupun pemasangan karena panasnya sangat wajar ya, tidak akan merusak chiplet yang kita pasang ataupun merusak PCB LED yang kita panggang ya, terkecuali memang PCB LED yang jenis-jenis LED abal-abal atau LED-LED yang murah ya teman-teman. Biasanya kalau sudah pada usianya dia akan terkelupas sekalipun kita menggunakan suhu yang cukup. Kita akan coba cek berapa suhu dari elemen pemanas ini pada suhu amannya, aman dalam melakukan proses pemasangan chip LED ya teman-teman. Dia ada di 100 derajat, 120 130 ya teman-teman. Dalam melakukan perbaikan LED sebenarnya tidak terpaku dengan wattmeter ataupun dengan multitester pengukuran suhu teman-teman ya. Jadi kita bisa rasakan sendiri dengan melalui ketika kita melepaskan timah pada PCB LED seperti ini. Biasa kita bisa merasakan uap panas yang naik. Jika panas berlebih, terkadang kalau sudah biasa kita lakukan pengecipan, itu tangan kita akan terasa panas, atau kita bisa melihat ada semacam gelembung udara pada bagian PCB LED yang menandakan PCB LED itu menjadi rusak ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu terpaku pada wattmeter ataupun pengukuran suhu. Saya juga seperti itu ketika melakukan perbaikan. Jika merasa terlalu panas, langsung saja kita angkat menggunakan seropan ataupun penjepit. Yang pasti jangan kita biarkan terlalu panas karena akan merusak PCB LED-nya. Nah, ini saya akan coba melakukan pemasangan LED ya teman-teman. Setelah melakukan pemasangan LED ini, nanti kita akan coba melihat maksimum dari panas setrika. Sebenarnya sudah pernah saya demokan maksimum panasnya, tapi pada saat itu tidak melakukan pengukuran berapa watt dari setrika ini ketika ada pada suhu maksimum. Cukup ya teman-teman.
akan coba menggunakan tes LED. Udah biar ya teman-teman semua. Sekarang kita akan melakukan percobaan pengukuran watt dari maksimum pemanas setrika ini ya teman-teman. Untuk panasnya sendiri ada di atas 200 derajat ya yang kemarin. Untuk panas yang recommended untuk melakukan pemasangan dan pelepasan LED itu ada di 100 sekian derajat, 130 sampai 150 derajat ya. Di 180 derajat juga masih boleh, tapi harus cepat-cepat ya teman-teman. Kita coba gas full. Dia tembus di 340 watt untuk setrika ya teman-teman. Jadi sangat boros jika teman-teman tidak menggunakan dimmer sebagai pengatur suhu dan pengatur arus setrika ini ya teman-teman. Full 220 di daya 335 watt ya teman-teman. Tengahnya tembus 300 derajat. Yang bagian ini yang paling panas. Tembus 300 derajat lebih ya teman-teman. Dan untuk penggunaannya sudah panas. Oke, demikian dulu video yang bisa saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi rekan-rekan khususnya pemula seperti saya ya teman-teman. Jadi pada suhu ini tidak pernah saya gunakan untuk melakukan pelepasan baik perbaikan lampu PJU yang lalu maupun lampu-lampu apalagi yang lampu bolam rumahan ya teman-teman. Jadi cukup di 100 watt sampai 160 watt saja ya untuk penggunaan pekerjaan perbaikan bolam. Mau dia 5 watt, 8 watt, sampai 50 watt jika masih dalam jenis bolam yang menggunakan PCB LED yang tipis, ini sudah termasuk tebal ya. Masih recommended menggunakan suhu yang di bawah 200 derajat agar supaya tidak merusak LED dan juga tidak merusak PCB LED-nya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Salam elektronik dan salam coba-coba. Terima kasih.